Jemaat, kita akan memasuki pelayanan firman. Kita siapkan dulu bacaan kita dari kitab Ibrani pasal 10. Kita akan baca nanti ayat 11 sampai dengan yang ke-22. Biarkan Alkitab saudara terbuka, mari kita berdoa, saudara-saudara. Bapa yang hidup, tolonglah kami untuk mendengarkan firman-Mu yang suci dengan keterbukaan hati, supaya kami dapat sungguh-sungguh memahami sabda-Mu itu. Dan dengan memahami kami dapat benar-benar percaya. Dan dalam mempercayai, kami dapat sungguh-sungguh mengikuti kehendak-Mu itu dengan penuh ketaatan, sebagaimana Kristus taat ketika Dia menjalani kesengsaraan bahkan kematiannya, supaya dengan demikian kami dapat memuliakan Engkau yang menderita dan mati itu, tapi yang membawa padamu kemuliaan, supaya kami dapat memuliakan Tuhan dalam hidup kami melalui segala sesuatu yang kami lakukan. Oleh Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Ia yang sudah mati di kayu salib untuk keselamatan dunia dan kami. Amin. Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan kurban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi Ia, Kristus, setelah mempersembahkan hanya satu kurban saja karena dosa, Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang Ia hanya menantikan saatnya ketika musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu kurban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberikan kesaksian kepada kita. Sebab setelah Ia berfirman, "Inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah mereka itu," Ia berfirman pula, "Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka." Jadi, apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan kurban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan dengan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Demikianlah sabda Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Ada dua hal penting, saudara-saudara, untuk kita renungkan pada saat ini. Yang pertama, kita akan menghayati ulang makna pengorbanan kematian Kristus itu bagi umat manusia dan bagi kita. Itu pertama. Kedua, kita akan menghayati dan kemudian kita akan didorong untuk mewujudkan bukan hanya makna
dari penderitaan dan kematian Kristus, pengorbanannya itu, tetapi dampak dari pengorbanannya itu, bagaimana kita akan mewujudkannya dalam hidup kita. Keduanya terkait erat, saudara-saudara, tidak dapat dipisahkan. Kita cenderung berhenti pada yang pertama. Cukuplah kalau kita dapat menghayati ulang makna pengorbanan Kristus itu betul. Tetapi ada hal yang kedua tadi, bagaimana kita menghayati dan mewujudkan dampak dari pengorbanan Kristus itu dalam hidup kita. Nah, yang pertama, saudara-saudara, makna kita menghayati ulang. Mengapa? Karena memang bukan sekali ini saja kita setiap kali dalam perayaan Jumat Agung, tapi juga dalam perayaan perjamuan kudus, setiap kali kita menghayati sebetulnya makna pengorbanan Kristus itu, entah sudah berapa kali kita lakukan dalam hidup kita, dan memang ini tidak akan pernah berhenti. Dan hari ini kita melakukannya lagi. Kita belajar dari kitab Ibrani, saudara-saudara. Singkat saja, yang mau diberitakan adalah tentang pengorbanan, tentang kematian Kristus itu, bahwa pengorbanan, bahwa kematian Kristus itu telah membuka jalan bagi manusia dari status sebagai seteru menjadi sekutu, dari status sebagai penjahat, pengkhianat menjadi sahabat. Nah, kita tahu, saudara-saudara, perseteruan antara Allah dan manusia itu terjadi karena dosa. Dosa telah merusak, sebetulnya menghancurkan hubungan yang baik yang menjadi bagian dari ciptaan Allah. Hubungan antara Allah dan manusia yang baik itu hancur. Manusia di depan Allah menjadi pengkhianat. Manusia yang diciptakan menurut gambarnya itu telah menjadi seteru. Maka pengorbanan Kristus, kematiannya, melaluinya Allah berkenan membuka jalan pendamaian. Ini sebetulnya kalau kita membaca Ibrani, ini latar belakangnya tentu perjanjian lama dan bait Allah. Sebab di sanalah dilakukan selalu persembahan kurban oleh imam, dan setahun sekali imam besar akan masuk ke ruang Maha Kudus pada hari raya Kerafirat Besar. Tapi tiap hari, saudara-saudara, imam akan melakukan ini kurang lebih. Pada pagi hari dan kemudian juga pada sore hari, imam akan mempersembahkan kurban. Utamanya adalah domba yang berumur setahun, yang tanpa cacat. Lalu itu akan diiringi juga dengan itu kurban bakaran, kemudian kurban makanan, ada kurban minuman, kemudian juga akan diiringi, disertai dengan wangi-wangian. Seluruhnya itu, saudara-saudara, dilakukan setiap hari, pagi dan sore, terus menerus. Ini untuk mengatakan apa? Untuk mengatakan bahwa sebetulnya, dan ini sesuai dengan Allah yang Allah katakan menurut hukum Taurat, supaya bagaimanapun perseteruan antara Allah dan manusia itu, bagaimanapun status manusia yang adalah jahat itu, ya diperbaiki. Tapi perbaikan itu melalui kurban seperti itu. Dan surat Ibrani mengatakan apa? Kurban itu tidak sempurna, karena harus terus menerus sampai kapanpun. Dan yang kemudian dikatakan adalah, meskipun sudah terus menerus, sama sekali kurban atau persembahan kurban itu tidak dapat menghapuskan dosa. Bagaimanapun, toh itu harus terus-menerus dilakukan. Tetapi status teru itu, status penjahat itu belum diselesaikan dengan mendasar. Maka kitab Ibrani mengatakan apa?
Kristus. Dia datang untuk menyempurnakan apa yang tidak sempurna menurut model Perjanjian Lama dengan kurban-kurban bakaran seperti itu. Kristus menyempurnakan. Kristus sudah menyempurnakan, yaitu ketika dia mengorbankan dirinya di kayu salib, mati. Jadi sekarang yang dikurbankan bukan kambing atau domba setiap hari 2 ekor itu dan yang lain-lain, tapi Allah sendiri. Allah sendiri yang mengorbankan dirinya, karena itu pengorbanannya sempurna, dikatakan sekali untuk selamanya. Ini yang kita dengar sekarang, saudara-saudara. Dan pasti ini bukan sekali ini saja kita dengar, tapi mari kita hayati ulang. Pengorbanan Kristus itu sungguh telah memperdamaikan kita, manusia, dengan Allah. Dan apa yang dilakukan Kristus sempurna, tidak perlu diulangi, tidak perlu digantikan dengan yang lain. Lalu kita menerima dan kemudian merayakannya. Dan itulah sebabnya kita juga akan merayakan pengorbanan Kristus itu melalui perjamuan kudus pada petang hari ini. Tapi soalnya seperti saya katakan tadi, kita cenderung untuk berhenti di sini. Dalam penghayatan ulang itu kita lakukan. Kita rayakan perjamuan kudus. Lalu kita merasa lega. Kita merasa puas buat diri sendiri. Nah, hari ini kita diingatkan untuk hal yang kedua, saudara-saudara. Karena pengorbanan Kristus itu ya menyempurnakan apa yang ada di Perjanjian Lama. Pengorbanan Kristus sempurna, dan dia memulihkan sungguh-sungguh relasi perseteruan Allah dan manusia. Ini sebenarnya, saudara-saudara, kalau kita membaca kisah tentang kematian Kristus itu, lihatlah nanti misalnya di Lukas 23 ayat 44 dan 45. Dikatakan di sana begini, ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar. Dan perhatikan ini, tanpa diketahui oleh orang banyak, kemudian ini dipersaksikan oleh penginjil. Tabir bait suci terbelah 2. Ini menjadi sebuah lambang yang luar biasa, saudara-saudara, karena tabir itu adalah tabir yang memisahkan antara ruang yang suci dan ruang yang maha suci. Ruang maha suci itu hanya satu orang yang boleh memasukinya, dan itu pun 1 tahun sekali, yaitu adalah imam besar pada hari raya Grafirat besar. Tetapi sekarang tabir itu telah terbelah. Ini menunjukkan sungguh-sungguh bahwa pengorbanan dan kematian Kristus telah membuat pendamaian itu, rekonsiliasi itu terjadi. Itu berarti bahwa status manusia dari seteru menjadi sekutu, dari yang jahat, pengkhianat, kemudian menjadi sahabat. Dan ini yang harus kita perhatikan, saudara-saudara. Lalu bagaimana? Kita ditolong oleh penginjil Yohanes. Penginjil Yohanes merekam begini kata-kata Tuhan Yesus pada Yohanes 15. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ini dia. Lalu dia katakan apa? Kamu adalah sahabatku. Lihat, ia sudah memberikan nyawanya untuk orang-orang, dan mereka yang menerima itu kemudian beralih dari pengkhianat menjadi sahabat. Kamu adalah sahabatku. Tapi kemudian, yaitu jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu.
Dan kemudian dia mengatakan, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Ini harus kita terima, saudara-saudara, sebagai dampak yang harus terjadi ketika kita menghayati pengorbanan Kristus itu. Juga ketika kita merayakan perjamuan kudus seperti pada petang hari ini. Karena apa? Karena kita sudah menjadi sahabat dari Dia yang mengorbankan diri itu. Tetapi kita hanya bisa menjadi sahabat, yaitu kalau kita mengikuti perintahnya. Jadi perjamuan kudus ini, penghayatan ulang kita terhadap kematian atau tentang kematian dan pengorbanan Kristus tidak boleh berhenti di sini, saudara-saudara. Kalau berhenti di sini ada yang kurang, maka hari ini kita diajak untuk keluar dari pagar yang seringkali kita bangun ketika kita merayakan perjamuan kudus itu. Seolah-olah ini adalah hanya untuk kita, seolah-olah ini hanya untuk kepuasan kita. Kalau itu terjadi, lalu kita pulang dengan lega, dengan puas. Jangan berpuas diri, saudara-saudara, karena Tuhan menghendaki lebih daripada itu. Memang dikatakan kasihilah seorang akan yang lain. Ini kedengarannya seperti toh terjadi juga secara inklusif di antara kita sendiri. Padahal sebetulnya tidak. Kalau kita memahami bahwa kasih Allah adalah untuk dunia ini, maka sebenarnya secara tidak langsung yang mau dikatakan, kalau kamu mengasihi di antaramu, kamu telah menjadi pionir, menjadi perintis untuk menjadi contoh untuk kamu akan mengasihi orang-orang lain di luar dirimu, di luar persekutuanmu. Jadi sebetulnya pengorbanan Kristus yang kita rayakan itu membuka cakrawala hidup ini bukan hanya untuk kita. Ya, memang itu pertama. Tapi kita diajak, dan ini tidak bisa dilepaskan. Kita harus melihat bahwa apa yang kita rayakan, kita hayati ulang pada Jumat Agung ini, khususnya mengenai kematian dan pengorbanan Kristus itu, harus berdampak dalam hidup kita sehari-hari. Melalui pengorbanannya, saudara-saudara telah menjadi sahabat-sahabat Kristus. Yang dahulu adalah pengkhianat, saudara telah menjadi seteru. Dulu, sekarang menjadi sekutu. Karena itu kasihilah seorang akan yang lain. Kasihilah kalau begitu, sebagaimana yang Kristus maksudkan dengan kedatangannya. Kasihilah orang-orang lain secara lebih luas. Pagi tadi saya membaca di Facebook saya, teman saya ini dulu satu kelas dengan saya di STT, dia mengatakan begini, bahwa jalan salib, jalan penderitaan dan kematian adalah jalan keberpihakan, adalah jalan solidaritas dan perjuangan melawan segala bentuk ketidakadilan, segala bentuk intoleransi, segala bentuk diskriminasi, segala bentuk pembiaran terhadap perampasan hak-hak asasi manusia. Dia katakan Jumat Agung mengingatkan bahwa tidak ada yang gratis sebenarnya. Nah, ini yang harus kita perhatikan, saudara-saudara. Kalau kita keluar nanti dari ruangan ini, mari kita memang dikuatkan. Karena pengorbanan Kristus itu telah memberikan kepada kita kepastian hidup yang sesungguhnya di tengah ancaman kematian. Tetapi kemudian kita harus menjadikan hidup kita hidup seorang murid, hidup seorang sahabat yang terbuka untuk melaksanakan perintah ini, mengasihi orang-orang lain, untuk memperjuangkan sebetulnya dalam keperpihakan, solidaritas dan perjuangan untuk melawan apapun yang merusak hidup manusia. Hanya kalau begitu, saudara-saudara, kita boleh merayakan perjamuan kudus dengan penghayatan ulang yang benar dan mendalam tentang makna kematian Kristus. Tetapi yang tidak cukup kalau berhenti di sini. Kita akan melanjutkannya dalam komitmen menjadi sahabat-sahabat Kristus,
yang melaksanakan kehendak-Nya. Tanpa itu, saya harus mengatakan, apakah kita sungguh-sungguh menangkap makna dari pengorbanan Kristus? Tanpa yang kita lakukan di sana, saya meragukan apakah yang di sini sungguh-sungguh berarti. Maka marilah kita jadikan semuanya utuh. Kita rayakan sungguh-sungguh perjamuan kudus hari ini dengan penghayatan yang mendalam mengenai pengorbanan Kristus yang sudah menjadikan kita dari seteru menjadi sekutu, dari pengkhianat menjadi sahabat. Tapi kemudian dengan keterbukaan dan komitmen untuk melayani orang-orang lain. Tuhan menolong kita. Amin.